Aku orangnya lucu ya Pak. Kandhanono arek iki. Hmm. BE. Kandhanono lek aku sayang karo dia. Iya, betul betul. Merinding ya gue. Berkaca-kaca, kalau berkaca-kaca. Merinding ya Luar gue. biasa. Siapa orang kuat aku? Jadi Mas Dika, Mas Indra, Mas Agus, walaupun tidak warna yang sama, tapi pasti akan melewati semuanya. Bukan karena saya hebat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Kole sugih janji ya, wong tuamu senengno ya. Wong tuamu senengno. Lah apa? Lo tak sumpahi, wallahi sugih sampean. Lek terus sayang mbek wong tuae. Sembah nuwun le, wis deling nih. Sure. Astagfirullah. Hebat. Hebat kau nak. Ah, saya. Kau tutupi penderitaanmu dengan menghibur orang. Makasih Pak sudah melihat saya yang sebenarnya. Kau hancur nak. Mencintai yang tulus adalah menunggu, bahasa yang lisan adalah mendoakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dulur-dulur yang lagi masa pencarian ya. Masih di Sleman, masih sama tongkrongan anak-anak yang insya Allah berpotensi. Amin. Dan saya yakin di luaran sana ada banyak yang senasib, ada banyak yang juga menumpuk pertanyaan yang sama. Jadi yang sabar nyimak ya, karena di sini ada guyonan, ada ilmu, mungkin ada sesuatu yang menyentuh. Jadi saya minta semua penonton simak baik-baik. Ini ada dua era ya, Dua era. generasi Z dengan Gen Z dengan milenial. Nah, artinya kita coba mempertemukan, benar enggak sih ada perbedaan zaman itu, atau ternyata kita cuma mengulangi sebuah perkara. Karena tadi sebelum kita take action, saya awalnya ketemu Mas Indra, itu saya ngelihat diri saya yang kritis, yang akhirnya jadi pecah kritis itu. Sekarang saya ngelihat kawan kita di sebelah, Mas Tinten, Mas siapa? Mas Dika. Mas Dika, yang sedang berproses untuk berjuang untuk kebahagiaan dia sendiri gitu. Nah, kita ngobrol ya, dibuat pecah iya, dibuat kritis iya, itu jauh lebih bagus karena mewakili banyak orang yang sedang nonton sekarang. Untuk moderatornya tak serahkan ke Gus. Oh, Mas Indra aja ini Bener. Siapa aja. Mas Dika. Mas Dika kok bisa dipanggil julukan Mas Tampe itu apa? Oh, Tampe. Apa Iya. itu Tampe? Itu dari waktu kecil dulu ya Pak. Itu pas saya mandi, nah, habis mandi kan saya teriak ke emak saya, "Mak, tampeku ngendi?" Diambilin lah sempak. Oh, Tampe gue sempak. Juga tahu aku. Daleman, sorry. Iya. Daleman. Oh, Makanya makanya sekokono debak saya. diarani tampe. Oh. Oh. Iya. Bosan tinggi ya? Tapi Bosan di sampai. Yo nggak tahu, cuma refleks aja. oh, refleks. Oh, Mas Tampe umur berapa Mas Tampe? 23. 23 ini lebih ya? Udah. Ulang tahun kapan? Ulang tahun Januari. Oh, Januari bentar lagi ulang tahun. 24. Allah. Udah waktunya itu. Lu tambah umur toh? Oh, Benar. Lagi. Waktunya tambah umur, benar. Ya. Nah, Mas Tampe nyangka nggak kok bisa sampai ke sini, duduk di sini bareng Mas Gus, terus bareng Mas Indra, bareng saya. Artinya ketemu orang-orang hebat. enggak, Nggak nyangka ya? Nggak. Nggak nyangka. refleks. Oh, refleks ya. Tapi seperti itu nggak kebetulan Mas Tampe ya, bener ya? Iya. Dan lagi ini menunjukkan bahwa ini sebenarnya nggak didesain gitu. Betul. Maksudnya penonton jadi
benar-benar kita pure dadakan gitu. Iya. Kita juga nggak tahu mau bahas apa gitu. Tapi yang Betul. jelas dari setiap tongkrongan itu akan ada banyak pembahasan, Ya. banyak materi, banyak hal yang penting banget untuk dibicarakan. Nah, saya mau memulai karena umur masih masuknya Gen Z ya 23, 24. Udah punya pacar Mas Dika? Mantan udah Sudah pernah berarti? kalau pacar baru nyari. Baru akan nyari malam ini baru akan nyari atau Iya. Dan ada Enggak. gambarnya belum? Ke berapa orang gitu yang diseleksi gitu. Kan siapa tahu. orang tua kerja apa? Orang tua sopir Supir di toko material, toko material. toko bangunan, Ibu rumah tangga, rumah tangga ya. Saudara piro? 3 Berapa? bersaudara, 3 bersaudara. anak kedua. Oh, anak kedua. Berarti Anak tengah. Mas apa kakak apa Mbak? Ada Mas apa Mbak? Mas, laki-laki semua. Oh, laki-laki semua. Nah, gini Mas Gus, Mas Indra. Mas Tampe ini salah satu orang ataupun teman saya yang dia punya banyak cerita menarik dalam hidupnya. Dia selesai sekolah, dia langsung membuat dirinya untuk jadi mandiri, berproses, terus tenggelam dalam keterpurukan, terus kayak istilahnya banyak lah pengalaman dia, padahal dia baru umur 23. 23 saat ini ya. Bisa sedikit diceritakan Mas Tampe dari Dulu tuh pas udah lulus sekolah, itu kan cuma tidur bangun main game, tidur bangun main game. Nah, ada temen mas saya ngajakin saya makan kan berdua. Tuh ya itu nyentuh hati sih perkataan dia. Sik Mas, Apa ini? Mau sekolah apa iki? SD, SMP, SMA. SMA. Oh, SMA. Soalnya kan ben clear iki. Iya. SD wis sekolah ki yo. SMK SMK ya. Loh, SMK jurusan otomotif. otomotif. Oke. Jajan mie ayam ya. dibilangin. Waktu itu dibayarin mie ayam, dibeliin rokok, terus dikatain, harus tekan kapan gue kau ini. Kayak gini seperti apa nih? Berarti Aktivitasnya kayak gitu terus. iya aktivitas Mau kayak sampai gitu. kapan gitu ya? Bangun tidur, Bangun main tidur, game. main game, bangun tidur. Oh, Genshin. Enggak Iya. Genshin. Nontonnya udah mulai banyak Genji. Lanjut. Genshin cerdas kok. Multitasking sih. Oke. Gue ra pengen nukoke rokokan kamu. Maksudnya ki Apa ndak pengen besok-besok gantian belikan ya rokok? gitu. Mau sampai kapan ngandelin temen gitu loh, Iya. Pak. Coba bayangin kalau semisal temen musik A tuh tiba-tiba kuliah di luar negeri gitu. Iya. Tersentuh hatiku. Bentar, Pak. Iya. Enggak apa-apa. Nah, Kan ini. Enggak, keluarin aja tarik semua. napas dulu, enggak apa-apa, aman. Habis itu ya memberanikan diri lah buat kerja di Jogja itu, Oh, tadinya di mana nih kampungnya? di Gunung Kidul. Oke, masih Jawa Tengah ya. Iya. Oke, aman terus. Habis itu punya yang dulunya temen ya sering tidur di rumahku tiap hari, dia kerja dulu di Jogja. Aku WA dia, cari loker, terus dapat. Nah itu ya udah memberanikan diri lah kerja di Jogja itu udah. Pertama kali kerja apa itu, Mas? Di Bakmi Kadin. Oh, di Bakmi Kadin. Berarti pertama kali kerja di Bakmi Kadin. Ya Masak. enggak. Oke. Mungkin itu apa secara awalan di sana ngapain Iya. sampai akhirnya sekarang ada Mas Dika di sini atau Mas Tampe di sini. Nah, itu mungkin bisa ceritain juga sih, Mas. Di Bakmi Kadin tuh kan yang aku kenal pertama tuh cuma Babil temanku. Saya nggak tahu kalau ada Rapli di sana. Iya. Rapli, Juli.
7 hari itu nangis aku Pak di sana. Kenapa? Nggak kuat. Maksudnya nggak bisa jauh dari orang tua. Oh, oke, baru Oh. pertama jauh dari orang tua. Ha-ha. Terus? Apa sih? Nggak apa-apa, Loh, nggak gak apa-apa. apa-apa, gak apa-apa. Aku nyelami kok. Baru bapak bilang selesain dulu 1 bulan buat nerima gaji. Mm-mm. Hmm. Aku betahin di sana. Mm-mm. Gajian pertama tuh 1,7. 1,7 tuh yang 1,3 aku kasih orang tua, sisanya buat aku. Gaji pertama itu ya lebih besar ke orang tua ya. Iya. Istimewa. Banget sih. Istimewa. Orientasinya apa sih sampai pertama kali gaji, terus kok memikirkan pertama kali ini orang Inisiatifnya dari mana? Terus motifnya apa? motifnya? Motivasinya apa? Motifnya itu maksudnya kenapa kok bisa ngasih ke orang tua tuh sementara sampai dirantau loh? Aku bingung Pak. Baru pertama kali pegang uang segitu kan. Bingung mau beli apa. Ya terlintas di pikiran Ima lagi soalnya semene. Terus sampai ngekos numpang mbak arek-arek. Mes. Ada Oh, mes. mes. Tapi ini istimewa loh Mas. Mesti Oh kan banget loh. dengan mungkin kan notabene mungkin umur belum cukup matang ya kita bilang mungkin ya. Betul. Tapi ego untuk diri sendiri dia redam walaupun tadi kan dengan bingung nih mau diapain. Tapi enggak dia untuk yang lainnya. Larinya kemana? Ke orang tua. Dan lebih banyak. Dan ya lebih banyak. Mestinya itu kan memuliakan orang tua. Iya. Itu super sih. Oh dicatat sama malaikat itu. Istimewa itu. Sugih gue. Amin. Amin. Dan doa orang tua juga nantinya bakal ngalir terus kan. Pasti itu. Ini, Walaupun tidak diucapkan hati ini batin. iya. Anak lanangku iso ngenai aku semini. Mungkin itu dengan nilai berapapun orang tua pasti seneng ya. Kok piye ku senenge wong tua? Respon orang tua waktu itu apa? Pas iki mak baru bisa ngasih segini gitu. Nangis. Ya awalnya dia nolak. Wong tua banget ya. Gulen sih le. Wes kue wae, kue sing luwih butuhake. Tak paksa. Baru langsung turun. Cukup sampai 400 untuk kebutuhan sehari-hari. 400-500an itu. Cukup. Alhamdulillah Walaupun cukup. mes ya, walaupun mes kan pasti ada entah jajan, entah rokok, entah apapun gitu ya. Itu kan bingung Jogja aku Mas. Namanya Jadi nggak awal mau ya. ngapain ya. Kalau sekarang udah kemana-mana ya Mas ya. Iya. Oke. Saya belum dapat motifnya ke orang tua kayak gitu tuh kan gini, misalnya gini. Aku ngasih orang tua karena aku tahu dia butuh gitu ya. Satu, yang kedua bisa jadi motifnya aku belum pernah ngasih duit Ke orang tua. ke orang tua, biasa rasanya apa? Motifnya apa? Ya pertama ya itu belum pernah ngasih apa-apa ke orang tua. Kedua ya blank aja di pikiran tanah ke wong tua lah. Wis gampang. Lenge kok nang wong tua itu. Iya betul. Makanya itu loh ya. Wimat banget itu. Terus aku juga penasaran sama ini Mas. Maksudnya tadi kan sempat ada penolakan ya dari orang tua untuk wes gunan wele, wes sing luwih. Mungkin luwih butuh. Iya betul. Tapi kan mungkin dari Mas Dika sendiri kan dia juga apa-apa bu gonjengan wae kasarannya gitu. Iya. Nah itu caranya meyakinkan itu ke orang tua bahwasanya aku ning kene iki cukup loh bu. Iki nggo ibaratnya gonjengan mawon. Wi carane piye Mas? Ya soalnya aku pulang ki sambat utangnya akeh. Oke. Mungkin Oke. yo ngurangi utangnya lah. Ya berusaha Bagus membantu ke sedikit. sana ya berarti ya. Berarti posisi ini kan awakmu wis ngerti iki nek pulau ini ning omahku ki ono kebutuhan sing butuh tutup lah mungkin gitu ya, dan
aku rakyat tang sidik bantu lah. Mungkin itu sih Mas, mungkin motivasinya ya. Sampai sekarang Nah, lek ngasih ke orang tua. itu. Ya iya, cuman kalau sekarang pas masih tanggungan motor tuh enggak. Oh, karena ada kebutuhan Oh, karena lainnya. kebutuhan lain. Oke. Tapi kalau sekarang ya lebih ke adik sih sekarang. Tapi tetap ngasih berarti ujung. Berarti kamu kerja dari awal kerja itu setiap ada gajian sampai sekarang pun di beda tempat kerja pun tetap ngasih ke keluarga lah ini yang situ. Tetap ngasih. Kewajiban, Pak. Dan porsinya juga lebih banyak juga dibandingkan ke kamu Oh sendiri. enggak, kalau itu enggak. Oke. Semenjak punya Tanggungan motor ya. ya. Kalau itu kan tanggungan beda ya karena kebutuhan sendiri kan juga. Sekarang kerja ya, Boh? kerja siapa? Kerjanya dengan kan udah nggak di bakmi toh? Ya Di mana sekarang? sekarang apa habis di bakmi? Habis di bakmi, oke. Tak runtut cek. Habis di bakmi di ikan bakar Manado, Gunung Catur. Di bakmi tadi berapa bulan? Ada setahun? Enggak. Iya. Lebih. Oh, lebih ya? Iya. Oke, terus lanjut ke warung makan Manado, Ya Dan bakar Manado. ikan bakar Manado. Lama di situ enggak? 1 tahun. Ya 1 tahunan. Oke. Sekarang Sekarang di sate, sate. sate Joyo. Bosnya sing ndi? Bosnya ada 3, Pak. Iya. Untungnya bosnya nganggepnya sesekali nganggep konco, Iya. sesekali nganggep teman. Karena ada bos itu yang ngebosi gitu. Ini ada cerita menarik Mas. Apa itu? Mas Dika ini. Di setiap tempat kerja Mas Dika ini selalu disayang oleh yang punya ataupun ownernya. Nah, ini entah kaitannya kalau dengan pengembangan diri ataupun kaitannya dengan spiritual itu seperti apa. Nah, itu kan. Nah, dia sampai aku tuh selalu disayang loh, Pak. Iya nggak? Iya. Aku tuh selalu disayang kalau di tempat kerja. Nah, ini Dari apa ya, sudut pandang. sudut pandang keilmuan yang nggak spiritual itu seperti apa. Nah, itu. Dia mungkin kan butuh apa ya jawaban di situ ataupun kenapa sih kak aku iso ini aku selalu disayang loh. Ya. Loh, saya itu baru deketnya mulai sayang. Sayangnya piye iki? Lebih beda iki. Mulai sayang karena ya satu karena saya tuh merangkul gitu Mas Dika, merangkul semuanya lah gitu, ndak peduli mereka yang tua sampai ke mereka yang muda hari ini, itu kan semuanya butuh ya, butuh nasihat, butuh wejangan, butuh dibagi ilmu yang katanya orang tua lebih tahu, katanya begitu ya. Nah, kaitannya disayang oleh setiap bos tempat sampean kerja, kalau saya nebaknya ya, ketulusan tuh nggak bisa bohong Mas. Bahasa hati itu nggak bisa bohong, bukan cuma dari karyawan ke bos, tapi ke teman itu akan kebaca, ke orang tua itu kebaca. Ini kan kita nggak sengaja ya. Iya. Terus dia cerita tentang orang tuanya, itu sudah key point bagiku. Key point bahwa iki bocah tulus loh. Iki bahasa Jawa Timur, arek tulus loh iki. Artinya justru lawan bicaranya mau bos mau siapa, hati-hati dengan orang tulus. Ya kan, hati-hati dengan orang tulus. Karena orang tulus pakai hati. Kalau orang nggak tulus udah pasti pakai akalnya. Nah, orang tulus tuh biasanya ketemu sama orang tulus. Nggak, aku mau kepedean saya. Seneng iya dipuji. Loh, seneng nggak kamu? Orang itu akan dipertemukan dengan frekuensi yang sama. Amin. Loh, kalau ditanya tulus, saya ini wongnya tulus. Jadi kenapa kok ketemu tulus? Mas Agus ini aslinya tulus. Jadi kayaknya di sini nih mejai wong tulus. Dan insya Allah yang nonton juga tulus. Yang bertahan sampai menit ini adalah penonton yang tulus. Lagunya marahin Brebes sih. Ya. Gitu. Nangis nggak apa-apa. Dan ketulusan itu pertahankan sampai kapanpun. Mau sampai dihianati berapa kali, ya kita ndak ngedoain yo. Cuma yang jelas
Kalau orang berhadapan dengan orang tulus itu tandanya dia berhadapan sama Tuhan, sama Allah. Apalagi kalau orang tulus itu ngebalesnya itu dengan mendoakan. Wah, makanya gunakan ketulusan sampean itu juga ke Allah, ke Tuhan. Piye carane hidupmu berubah. Harus punya impian, tidak sebatas karyawan. Harus punya impian Betul. masih kecil-kecil. Saya harus punya usaha sendiri. Ajarkan ketulusan sampean pada karyawan-karyawan sampean nanti. Betul. Nah, kita ini orang yang dulu pernah terpukul dan belajar tulus, baru belajar tulus sih. Nah, sampean kayaknya dari kecil wis tulus. Opo anane jadi Ya. mungkin ya. Iya. Apa adanya gitu. Nah, itu pertahankan. Cuma jangan sampai ketulusan sampean itu lalu menjadi alat untuk sampean tidak percaya diri atau merendahkan diri. Nih, tebakanku, bukan tebakanku. Kita lihat ya, 1 minggu sampai 1 bulan ke depan. Kalau sampean sering lihat medsos, yang akan muncul adalah apa yang sering saya sampaikan sekarang ini. Ya. Itu algoritma hidup. Bu nanti ketemu saya, besok ketemu si A. Loh, kok sing diomong ini podo kowe Mas Gus iki ya. Iya. Maksudnya apa? Iku Gusti Allah mau gerakno atine sampean. Mulailah untuk optimis. Mulailah untuk percaya diri bahwa sampean itu tergantung diri sampean sendiri, bukan tergantung orang lain. Like misalnya ada satu orang yang menghina sampean, tidak apa-apa, itu masalah dia. Aku tuh pernah di puncak kekecewaanku, malah timbul satu motivasi sing akhirnya aku dewe yang ngerasa ketampar oleh pikiranku, dan itu pernah tak catat. Kalau nggak salah di bukuku ada, aku ngomong gini, kalau ada orang memujiku, itu cuma cara dia memandangku atau melihatku. Tapi kalau ada mereka yang menghinaku, itu masalah mereka, bukan masalahku. Jadi apa? Sing tahu aku ya aku dewi mbek Gusti Allah. Sing liyane mek kemeruh, cuma sok tahu. Iya. Jadi aku juga ke sampean cuma sok tahu. Yang paling tahu diri sampean itu sampean sendiri, jenengan sendiri. Mau pacare sampean, siapapun suatu saat. Catat baik-baik ya. Mulai besok kita muncul wajah-wajah orang yang menasehati sampean nanti di medsos sampean. Bermedsos tapi. Dapat poin ini. Dapat. Cintai diri. Kalau bukan sampean sendiri yang mencintai diri sampean, terus lagi. Lah mungkin tahu kayak. Terus siapa? Pengen tinggi. Ternyata orang yang menang adalah orang yang selalu care atau peduli atau cinta pada diri sendiri. Ojo sampai koyo aku menemukan ilmu cinta pada diri sendiri itu efektifnya Mas Indra ya. Itu di umur 30, 31, 32. Eman kan? Berarti aslinya Mas Dika ini modalnya udah sangat besar ya Mas? Iya. Udah punya cikal bakal modal ketulusan itu. Tulus itu yang sebenarnya bisa membuat dirinya bisa lebih dari apa yang dia dapat sekarang. Dan tulus itu dijaga Allah Mas. Wong tulus itu dijaga Allah. Nggak usah takut dihianati sopo. Dimanfaatkan si A si B. Nggak usah takut. Pegangan omonganku kayak. Anggaplah omongannya wong sing luwih tuwek. Wong tulus itu dijogo dan dibela Allah. Pasti Mas, bukan mungkin. Monggo. Responan enggak apa-apa. Pertanyaan, monggo. Ada yang masih tidak pas di dirimu. Punya pengalaman pahit yang seperti apa? Kenapa misalkan kok aku wis tulus Pak, kayak kamu ceritain ke saya ya. Aku wis tulus Pak, tapi kok disakiti terus. Kok dapat balasnya ya nggak sebaik apa yang tak inginkan. Nah misalnya. Itu pertanyaan itu. Iya Pak. Tidak dengan belum beda ya. Kenapa tidak dibalas seperti ketulusanku? Dengan kenapa belum dibalas seperti keinginanku? Beda ya, antara kata tidak dengan belum beda lah. Sampean lebih sepakat yang mana nih? Mas Dika lebih sepakat yang tidak mendapatkan balasan atau belum mendapatkan balasan? Belum. Sudah dijawab. Tinggal tunggu hari. Mana tahu pertemuan kita itu proses awal untuk mata batinnya dia melek. Paham seperti Gitu. itu. Paham sebenarnya, tapi karena keadaan kadang
ke switch apa bahasa nih? Nge-distract. Ke distract karena keadaan ya. Kok pas lagi butuh uang, ke distract, ilmu ini hilang mas. Hilang. Biasa itu mas. Pemahaman ini hilang. Berpindah sementara lah ke Berpindah sini sementara. fokusnya, nanti baru balik lagi gitu-gitu. Iya. Nasihat kita ini akan muncul saat sampai tenang. Ya. Itu akan muncul. Mas Indra ngerasain ya? Ya, betul. Saat keadaan panik, aduh sesuk cicilan nih ini, itu ndak muncul ini. Omonganku hilang nih. Oke. Tapi ketika sampean lungguh, Gusti golek nang ndi ki duit ki. Itu pelan-pelan nanti kata-kataku ki muncul. Mas Ya. Indra, Mas Agus tuh muncul. Itu pasti mas. Olahan itu terus ya. Sampean tak latih olah rasa. Lek pas mari kerja masih bisa melek ke sini. Ngobrol di sini. Loh ya arek-arek enom iki seneng saya ngeliat. Seneng banget saya. So ono giliran nih mbok sopo. Lungguh bersama saya. Loh, sing pengen lungguh karo aku akeh mas. Banyak mas. Gitu, bukan sok ketop ndak. Aku justru malah senengnya ketemu wong tulus gini iki. Awalnya Mas Indra. Sebelum Mas Indra si Fajrul. Betul. Terus ketemu Mas Indra. Akhirnya ketemu sampean. Ini rentetan yang ada maksudnya. Pasti ada maksudnya. Gitu. Jadi jawabannya buat pertanyaan nih Mas Agus yang mewakili pertanyaan sampean. Belum Mas, bukan tidak. Nanti lek Gusti Allah bales, bener-bener dibales. Ojo kaget lah, ojo bingung. Butuh siap ya. Harus siap. Harus siap. Mempersiapkan diri. Ada hari. Tunggu saja hari. Momentumnya ada pasti. Banyak alasan, banyak jalan, banyak sebab. Tuh. Caranya beda-beda mungkin ya. Beda-beda. Caranya. Cuma medianya adalah nasihat kayak gini tuh medianya nanti Ya. ngebuka mata batin. Karena orang ngebuka mata batin wangil mas, Ya. susah mas. Paling enggak dia kan udah ada triggernya untuk ngehnya. Iya. Saya ngomong mata batin. Nah, mata batin itu emang apa? Nah, setahu pengalaman awam, mata batin apa? Mata batin nih sing Bisa ndelok apa? wow goib Bukan, mata batin itu adalah hati. Gini contoh, bagus pertanyaan nih. Sampean bisa merasakan keadaan orang tua yang sampean tidak duduk bersama dia. bisa Bisa kan? Bisa. Kalau ingat susahnya dia punya hutang, sampean bisa merasakan. Itu Bisa. mata batin yang kerja. Lek mata batin katanya diartikan bisa ngelihat demit, ketok lek ngapusi. Karena demit nggak bisa ditelok. Wes gak usah dikejar, sok-sok ae bahas iku. Saiki mata batin itu artinya adalah bisa merasakan sesuatu yang sekalipun tidak berhadapan dan tidak perlu dilihat oleh mata ini. Tapi mata batin bisa merasakan. Kuncinya berarti dirasakan. Dirasa. Ini sebenarnya di satu sisi kritis Mas Indra. Mas Indra ini bermain di imajinasinya. Hanya ngelihat konten dia bisa nangis. Ya. Kenapa? Yang digunakan rasa itu mata batin. Padahal nggak berinteraksi ya Nggak Mas. berinteraksi. Cuma lewat layar. Cuma lihat lewat dari layar. Instagram atau TikTok misalnya gitu. Cuma ada sesuatu yang bergerak lainnya atau bergetar lainnya selain mata. Jadi mau mata batin ya istilahnya ya. Mata batin. Akhirnya mungkin ikut merasakan, ikut mungkin nek ngalami seperti itu gimana dan Iya. sebagainya lah kayak gitu. pernah sih rasain kayak gitu Gitu. lewat sosmed, pernah. Terus semakin Ikut nangis. Kalau nangis tuh pas denger apa ya, Apa? anak kecil Heeh. selawat suaranya bagus banget, Terus terenyuh aku sempet tanya ke temenku, kan temenku anaknya ustadz, tanya itu Ya. kok aku terenyuh ya nanti loh kayak ini. Ya, kamu terenyuh melihat ini. Ya. jawabannya apa? Gusti Allah sih sayang gue. Iya. Aku pernah dapat jawaban itu bahasanya mungkin agak lain ya. Jadi jawabannya adalah berarti intinya hatimu belum buta. Mm-mm. Oh, Belum iya. buta hati. Jadi kowe cek dine rasa sing mungkin awakmu ki apa ya? Kaya ngrasake kuwi wae. Ya. Ning atimu ngrasake
Nyesek ono mungkin gitu ya. Kalau aku dulu enggak, Mas. Hmm. Saelek-elekmu Gusti Allah isi sayang kowe. Di ngono ki. Lek bahasane Quran, tanda orang beriman adalah ketika diperdengarkan, di situ di dalamnya ada nama Allah, kemudian hatinya terenyuh atau tergetar. Itu tandai wong beriman. Amin. Di dalam sholawat kan ada Allah. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pokok tandane wong beriman adalah ketika disebutkan nama Allah, hatinya terenyuh atau tergetar. Sampai dengerin aku ngomong sholawat tadi, iya perasaan? Dek. Iman, makanya kita ndak putus nih ceritanya. Iya. Tadi aku ngomong bahwa orang tulus itu dijaga Allah. Dikasih contoh, ngelihat sholawat. Ini kan omongan otomatis Iya. muncul dengan sendirinya. Terus sampai cerita ngelihat anak bersolawat, sampai terenyuh. Didefinisikan ke sana. Tiba-tiba aku ingat ayat. Ini kan cara Allah untuk ngingetin kita semua. Dahsyat pertemuan ini dijogo malaikat. Malaikat ra tanggung-tanggung, malaikat sing jogo. Iki pasti Gusti Allah ngongkon aku kandhanono arek iki. BE kandhanono lek aku sayang karo dia. Iya. Betul. Merinding ya gue. Berkaca-kaca. Kalau berkaca-kaca. Merinding ya gue. Biasa. Nah, kalau udah ngobrol seperti ini terus masihkah Mas Dika loro sing mbok rasakne kuwi sampai keloro-loro tekan saiki? Siapa? Maksudnya kepiye iki? Nah, maksudnya rasa sayang, kuwi babakan hati lagi ya, babakan hati yang sering Mas Dika ceritakan. Itu kan. Jadi ketika ngobrol soal sayang itu ternyata sing sayangnya Gusti Allah. Masuk toh? Ora masuk, Pak. Ora masuk. Oke. Ini bahasannya tak coba agak sedikit naik level, tapi insya Allah mudah dipahami. Iya. Tak kasih bahasa sederhana. Orang-orang yang ngaji semuanya cuma butuh piye carane disayang Allah. Mbok liyane gak sayang rapopo, nggak apa-apa. Yang penting Gusti Allah sayang. Sekarang sampai ndak nyari itu sebenarnya, tapi sudah banyak bukti ini bahwa Allah sayang ke sampean. Jauh dari rumah, dari Gunung Kidul kerja ke Jogja, dikasih rezeki walaupun rodok gak kuat karena jauh dari orang tua. Allah iku meletakkan ridhonya, meletakkan cintanya pada orang tua. Jadi kalau orang tua cinta, Allah cinta. Dapat? Nah, kan banyak perjalanan hidup yang iki kita sing lebih umurnya ini denger iki nahan lo asli nih. Lek nurutin nangis aku. 1,7 juta apa 8 tadi gajinya? 1,7. 1,7. Sisain 400. sorry bro, sisain 400 bro. Jawab jujur aja, kita bisa nggak gitu? Jujur. Nggak bisa saya. Nggak bisa. Makanya tadi bahasa sampean digerakkan oleh ketulusan sampean, Gusti Allah sayang sampean. Saiki coba aja ya. Mbak Tino, nggak usah sampean ucapan. Mbak Tino, ya Allah, sembah nuwun Gusti pun sayang kali kula. Nangis, Bos. Sembah nuwun Gusti. Di saat wong liya golek lewat ngaji lewat ini, kula mboten ngaji ya Allah. Mek ngelakokne apa sing mbok karepne, matur sembah nuwun Gusti pun disayang.
kita simpel ya kata-kata ya. Ning sebenarnya ono makna berat ning kono lho. Wis tau ngomong ngono urung sih? Aduh, bro. Saya ora kuat aku. Kerjaanmu. Nggak apa-apa, keluar Nggak tok nih wae. Nggak apa-apa. Kole sugih janji ya, wong tuamu senengno ya. Wong tuamu senengno. Nggak apa-apa. Lo tak sumpah, wallahi sugih sampean. Lek terus sayang mbek wong tuae. Sure. Astagfirullah. Buat Pengen mare iki. penting aja ngerasa nek kowe dhewe. Ya, wis, pokoknya ra dhewe. Ora dhewean ono Mas Indra, ono Mas Agus. Sementing kerja sing mantep atine. Mungkin Iya, ngene. Sambil dia nenangin hati, Iya. kurang bersyukur piye kita. Satu. Yang kedua, pelajaran buat orang tua. Ini loh ada anak muda generasi Z atau Gen Z yang tidak penuh dengan keterbukaan. Dia mau ngasih sesuatu untuk orang tuanya lebih dari apa yang kita kira bahkan. Justru ini pengalaman yang menarik banget dan banyak bisa diambil pelajarannya, Mas. Betul. Karena kan generasi kita kan ya bukannya berbeda ya, tapi pasti ada sekat apa ya namanya, Batasan. batasan di kayak pemikiran yang seperti ini tuh. Padahal tadi kita udah ngomongin, kok aku ya orang tahu ya supaya ngono kuwi. Iya. Itu. Ini kan suatu Yang tadi menurut kita paling menderita ya. ya betul. Itu sih Mas yang kadang tuh orang itu kan aku yang paling menderita, Iya. paling ini, paling itu. Ternyata di sisi lain tuh mungkin ada yang berjuang gitu loh. Betul. Ada yang sampai ini berjuang banget. Berjuang dan tulus. ya sampai Tulus. ya pun rela gitu. Iya. Yes. Iya, wong tulus iki wong tulus sih. Iya. Wis kuat, siap. Apa-apa, Bro. Ya, Mantap bro. Jadi gini. Semangat, yang penting ora dhewe, aja ngerasa dhewe. Ya. Oh iki hadiah dari Allah untuk sampean. Bukan aku ngerasa aku yang lebih baik, enggak. Aku pun ngerasa dapat hadiah dengan hadirnya aku sekarang konco-koncone. Di saat aku ndak mikir apa-apa, di saat orang lain sibuk dengan panggungnya, aku nyentuh kawan-kawan di jalan itu sampai membuat dia meneteskan air mata. Aduh Gusti Allah. Artinya saya tuh juga mau bilang, ya Allah dawakno umurku, dadekno aku manfaat buat orang banyak, terutama anak muda hari ini yang orang tuanya menganggap enggak kok anakku baik-baik saja. Mereka nggak tahu isi dalam hatinya. Iya. Ya kan kita kan juga korban dari orang tua toh. Tapi ada anak yang tidak paham hal kayak gini, tapi dia paham bagaimana berbakti. Kita bisa berbakti ke orang tua aja harus nyari ilmunya. Ini nggak ngerti ilmu, moro Dia melakukannya. waduh, ora iso, saya nggak bisa. Saya belum bisa kayak gitu. Kalau sekarang mungkin saya akan serahkan semuanya, tapi waktu berproses seumur dia, mendingan aku ngerokok, buat rokokku dewi, buat pribadi Mas. buat Ya, pribadi. jatuhnya. Nggak seego itu mungkin Iya kita gitu. dulu ya Mas. Iya. Ya. Seego itu. Dan ini kan Allah nampar kita, nih. Iya, Iya. betul. Iya. Iya kan? Allah mau ngasih tahu ke kita. Itu pun karena Allah sayang sama kita. Ayo, lek gak bersyukur sebelahmu kalau keadaan itu yang ngono. Dia pun bisa untuk bersyukur gitu. Betul. Sembah nuwun le, wis deling nih. Le iku bahasa sayangku. Nang kabeh santri-santriku, murid-muridku gitu. Ya kita punya warna tersendiri dengan cerita hidup kita masing-masing kan.
Ya lek Agus tak pancing cerita ya juga akan begini jadinya. Pasti. Pasti semua orang tuh punya memori yang, tapi gini ya, setiap dari kita kalau punya memori yang memukul, mau dihina, kemudian berkesusahan dalam hal materi, percaya karo aku, kalau kalian bertumbuh, masa itu akan kalian senyumin. Ya. Masa kesusahan itu akan kalian senyumin suatu saat. Iya ya, aku iso loh ngelewati korek. Iya. Iya. Itu Mas yang kadang orang itu kan ketika di fase itu dia benar-benar sing menjadi yang tadi paling, tapi ketika lewat dari itu berubah sebenarnya. Iya. Jadi sing wah kok ki jebono ya iso. Iya. Aku ya bako ya jane istilahnya Iya. dan bengi kan. Iya iya. Kowe bako Ternyata kuat. wis ternyata kuat iso nglewati Nah. tekan saiki gitu. Tuh. Itu yang menjadi menguatkan lagi ke depannya, Mas. Iya, betul. Jadi posisi susah, hinaan itu batu yang harus kita loncati. Tapi eling, setiap loncatan itu lebih tinggi, Om. Ya. Pasti ada masalah baru mungkin, tapi itu udah next level. Tarik nafas, gitu. buang nafas. Kapan terakhir nangis kayak gini? Suwe sih Pak. Udah lama. Tapi nangisnya ini beda tuh dengan nangisi sesuatu sing apa sih? Gimana bahasanya? Menangisi sesuatu Karena yang tekanan. menyakitkan dengan menangisi sesuatu yang dia bersyukur. Iya, Beda kan? Bersyukur. weh los. Weh. Ayam. Ayam bahagia. Oke. Ya, saya minta tepuk tangan Iya. untuk Mas Dika buat semuanya. Gitu. Mantap. Top. Enggak nyangka penontonnya wakil loh Iya. sebenarnya. Top. Spesial banget loh ini. Spesial loh. Kemarin-kemarin kita podcast juga enggak serami gitu. Serami ini. Enggak serami ini loh. Ini Yang harusnya Fajrul duduk di sini, enggak tahu kenapa tiba-tiba sampean. Iya, benar. Dik kan nggak tahu. Rezeki. Ya mungkin tadi ya ada lewat Mas Dika untuk tadi mungkin apa nampol kita. Iya, ngingetin kita. Mungkin yang lainnya juga di luar sana kita juga nggak tahu nih. Siapa tahu dengan peran-peran Biasa. Mas Dika kan. Nanti like diupload di Nangis. YouTube, Bos. ambilen tontonan ya. Sebagai apa reminder apa sih? Pengingat ya? Pengingat. Sebagai pengingat. Kita hampir bingung mau ngebahas apa karena energi Dika nyerang ke kita. Ya mantap sih. Jadi pembelajaran banget Mas Allah. Ada buat dia ketulusan, terus tidak ego. Iya. Tidak ego. Kalian berdua juga baru tahu ini ceritanya. iya. Baru tahu. Baru tahu. Nah, pecah di sini Karena sebenarnya. kan tipe Dika itu yang dia tidak, setauku ya Mas ya, dia yang tidak sangat humoris cerita banget. seperti, tapi dari luarnya dia tuh humoris. Iya. Ya dia tadi mungkin di sempat sebelum ini titik ya, itu udah masuk Spill ke dikit. kuat. Iya. Pasti kue juga butuh gue sambat mungkin. Gitu loh. Kan Bener nggak? ini ada wadahnya, mesti mungkin Iya. kita sampai ke beberapa orang, ada yang gitu Iya. juga. Tapi mungkin di sini mungkin lebih tepat mungkin gitu ya kita filmnya. Betul. Kita tadi bilang menangis itu bukan tanda tidak kuat kok. Iya, Betul. betul. Justru kita mengambil kekuatan dari melepaskan lewat tangisan. Betul. Dan sampean berhasil membuat dia nangis juga loh. Monggo. Aku wongnya lucu ya Pak. Oke. Oke, ini jadi hook nih. Aku oke lucu Pak. Habis itu tak kasih hook lagi dia nangis. Oke. Aku tuh punya dua kepribadian yang berbeda. Iya, terus. Ya iki mau dua aku paling. Sing lucu itu dudu awakmu. Sing iki mang asline. Ya lah. Tahu Ya. badut, tahu badut. Nah, ya itu badut. Kayak kemarin tuh Mas, yang aku tanya bang kemarin tuh yang orang yang di luar hahaha ini apa dan sebagainya. Iya. Berusaha dia untuk lucu mungkin Iya. ya. Atau memang dasarnya dia lucu juga sih. Iya. Tapi deep inside-nya dia kan beda. Mas. Iya, betul. Ada sesuatu yang nggak tahu mungkin tertahankan gitu. Nah, pernah terpikirkan nggak? Apa Aku itu? kesannya kayak hebat di depan orang, Ya, membuat Iya. orang sadar. Ada satu ada momentum. momentum pasti yang Aku diundang ke Kuala Lumpur, iki cerita api. H-1 sebelum berangkat ke Kuala Lumpur, aku divorce, aku berpisah, aku bercerai.
Bisa kebayang hancurnya perasaanku? Iya, Nggak iya. usah dibayangin juga sih. Cuma yang jelas bisa tahu kan stepnya apa. Dan aku harus di depan 300 orang. Dan itu cuma satu manusia melihat asliku. Satu manusia ini adalah orang yang belajar. Setelah selesai seminar, aku pecah mas, aku buat semuanya orang sadar, aku buat semua menangis. Pas turun dari panggung, ada satu orang tiba-tiba nggak ada alasan peluk saya. Pak, kenapa Pak? Hebat kau nak. Saya. Kau tutupi penderitaanmu dengan menghibur orang. Makasih Pak sudah melihat saya yang sebenarnya. Kau hancur nak. Hancur saya Pak. Pas keluar. Apa tahu itu siapa dari mana? Saya enggak tahu itu manusia dari mana, cuma ngomong itu habis itu dipulang. Merinding. Aku khawatir sampai hari ini tuh orang malaikat. Malaikat yang menjelma sebagai manusia. Hebat kau. Iya Pak, saya hancur Pak. Tapi mereka yang di depan saya enggak boleh hancur Pak. Masih ingat tahun 2019, 1 minggu berikutnya itu COVID. 1 hari sebelum berangkat, persis itu tiket sudah dibeli bersama mantan istri. Saya harus berangkat ke Kuala Lumpur, 1 tiket di cancel dan posisi saya divorce. Saya hancur waktu itu. Tapi saya ngomong betul-betul tidak menjadi diri sendiri. Pas turun dari panggung, Pak Bagus, Pak. Terus dia peluk, kau hebat nak. Tapi kau hancur saya Pak. Bapak tahu dari mana? Kau tidak bisa bohongi saya. Saya orang tua nak. Tapi kau hebat. Sudah jadi hero di panggung. Kau buat semua orang sadar. Sementara dirimu hancur. Nunduk aku mas. Mau aku cium tangannya, dia tidak mau. Aku sudah khawatir itu malaikat. Sampai sekarang aku yakin itu malaikat. Orang itu tidak ada habis itu. Langsung pulang. Biasa ya. Itu dahsyatnya ya. Jadi saya ngomong di sini adalah orang yang pernah hancur. Jadi kalau ngelihat satu orang hancur, ente belum sehancur saya bos. Tapi orang ini bisa sukses. Bukan kaya, tapi aku bisa merdeka dari permasalahanku. Jadi Mas Dika, Mas Indra, Mas Agus, walaupun tidak warna yang sama, tapi pasti akan melewati semuanya. Bukan karena saya hebat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Allah kasih sesuatu tidak akan di luar batas kemampuan. Saya pegang mati itu ayat itu. Saya pegang mati itu. Sesulit apapun tidak mungkin di luar batas kemampuan. Pasti ada solusi. Inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau orang yang ngomong bisa bohong, tapi kalau Allah yang bilang tidak akan bohong. Tak cekel nang hatiku kok. Sampai saiki alhamdulillah ya Allah. Iku sahabatku di sebelahku. Saya tidak bisa ngomong bro. Terapis. Kenapa bang? Yang saya lihat sekeras kau, selucu kau, se-friendly kau bisa melewati semuanya. Aku tak bisikin. Bro, yang saya lakukan bukan untuk saya, tapi untuk mereka. Dan saya pasti bisa. Waduh, entek hatiku. Jadi lek tanding-tandingan susah. Ra ono apa-apa nih. Tapi sampai bisa sayang ke orang tua sampai tuh, aduh, saya merasa jauh. Iya. Orang mencari ridhonya Allah tuh dengan segala macam cara. Dan bahkan puncak tertinggi itu bahkan dia tidak sadar kalau dia sedang cari ridhonya Allah. Nih, Yang paling puncak tertinggi. Puncak tertinggi. Kalau masih cari ridho, itu di middle. Tapi kalau dia tidak mencari keridhaan Allah, tapi dia terus melakukan kebaikan, udah pasti Allah ridho. Dia tidak sadar. Kalau saya mencari sekarang, gimana caranya Allah ridho? Kayak ndelalah. DE malah sing mlebu dhisik. Gus, iku neraka kene surga. Lapor ono Gus gitu. Bisa jadi begitu, kita kasih analogi sederhana. Dia sukses, Gus. Sing ngingetin aku sukses itu jenengan loh. Sini yo. Suatu saat loh, kita ndak tahu loh namanya alur cerita. Makanya aku gak berani kira-kira skenarionya gimana. Skenarionya itu gimana kita ndak tahu. Mantap. Itu lagi ketemu aku anjing ngono. Itu mergo iki ini anyar deh.
Hati nangis. Ora lagune. Oh, kira aku ngene iki kira nangis, Bro. Aku iki hati nangis, Bos. Lagune iki lho. Ora iso meneng. Aduh. Iki jebule ceritane piye ya? Arek iki iso lungguh ning kene iki. Ku Fajrul. Iya. Mas Iya, iya, Indra. iya. Harus konsepku awal tadi memang Untung mau tidak mau tapi menolak loh kamu. Langsung edik. Lah lah iya makanya. Nah, herannya Mas, yang ini aku jadi pertanyaan hari ini. Dia itu sebenarnya sangat sulit untuk diajak ngobrol seperti ini. Dan ini mau. Ini kan Mau bukan dengan sesuatu sadar hal ya. yang Mau dengan sadar ya. Coba tanya kenapa itu? Kenapa? Kok mau? Penasaran. biasanya kan tak ajak ayo bikin konten. Wah, aku rasa ngomong Pak lah. Tapi di meja ini dia bisa ngomong Mas. Bisa ngomong. Bahkan curhat loh, nggak cuma ngomong loh. Curhat bahkan. Beda. Curhat. Maksudnya ngomong kan kita Dari cuma hati. ngomong. Ngomong ngobrol aja ya. Dari hati. Iya, Dari ini bener-bener. menceritakan sesuatu yang bahkan kalian sendiri tidak tahu ya Nggak sebagai tahu, sebagai nggak tahu. sebagai temen loh. Nggak tahu, nggak tahu. Nah, koncomu tambah siji aku saiki. Kan ra ndelok kamera. Oh iya betul ya. Ya betul. Ya, emang tidak perlu dilihat. Nggak perlu, nggak perlu. Nggak perlu dilihat. Aku pun pakai itu kok, Dik. Pakai metode itu aku. Akhirnya Ada- berani ya. Ada ya. Akhirnya jadi tambah dengan adanya ini sama main itu kayak lebih tenang aja gitu. Dan kemarin-kemarin kita podcast, Hmm. nggak ada background. Ya lah Pixar, betul. Gimana ya? Dadaan loh. Tambahin musik. Tapi nggak masuk situ. Loh, Nah itu kesaktianku. Wah, iki. Bakal ngene enggak. Iki ya, iki. Ayah hap iki jare nang Malang iki. Ayah hap iki diwali-wali. Gitu. Emang iya sih. Bung apa ya? Sampai ngeliat ya ekspresinya yang berubah. Yang Langsung berbeda bukan berubah. Langsung cerah. Nah, setiap ngobrol seperti ini, maksudnya kayak dulu pernah ya kayak Joyo, terus Mas Indra, Fajrul ngobrol tentang pengembangan diri. Taruhlah ini pengembangan diri lah tentang masalah hati, pikiran, terus keadaan, dibedah. Nah itu kamu sampai pecah nangis ataupun meluapkan itu apa namanya, Emosionalnya. emosionalnya Mas. Mm-mm. Terus jadinya terus yuk cerah. Piplo. Ya lebih plong. Paling nggak Iya, lebih plong. Ada ruang lagi yang mungkin bisa dimasuki lagi dengan hal yang baik tapi ya. Mm-mm. Kan wingi kan ibaratnya nih, aduh niki kan apa ya? Penuh. Kembang banget ini iki. Mm-mm. Aku meh ngomong rosopo nggo diladai, nggo Mm-mm. piye. Mm-mm. Mungkin ya iki mau, akhirnya iki mau ono sing kebuka lah. Mm-mm. Nah, mungkin besok untuk hal yang baik lagi mlebu meneh. Betul. Ono waktune nek kowe cerita meneh. Iya. Ngono kuwi. Suatu saat Satu saat Mas Dika akan berterima kasih atas duduknya kita 1 jam atau 1 jam lebih ini. sopo ngerti malah ketagihan. Ayo Mas meneh. Ya. Ada yang takut loh. Iya. Wis esuk nek masalah wis kebane. Anggap gua masalah nih gini. Malah Ya Allah, hadiah apa bengi iki? Ya Allah, aku ya sempat netes air mata lah. ngeri ya tentang keluarga, tentang Iya, ya. hati, tentang apa itu kayak ya karena mungkin kita dari awal di keluarga ya Mas ya. Mesti kan tumbuh kembang awal sampai segede ini pun di keluarga gitu loh. Iya, Mungkin besok baliknya pun juga ke keluarga juga. Iya, Nggak iya. kemana-mana nggak gitu. kemana-mana. Nah itu mungkin yang jadi relate gitu loh Iya. Mas. Walaupun dengan mungkin background story, background keluarga berbeda-beda, tapi Betul. tetap semua balik ke keluarga. Betul. Mau sehancur apapun ya tetap kembali ke Lek keluarga. kowe misalnya ngono ya, keluarga ki nompo. Iya. Nompo. Nompo keluarga ki. Saelek kowe sak Apa meneh wong tua? apa meneh wong tuwa. Waduh. Bapak Ibu, mungkin Mas, Mbak Adi, kalian iki nompo. Tak kayak PR. Biasanya mulai pulang setiap minggu ke atau setiap bulan? Pulang ke Awal rumah. bulan. Awal bulan pasti pulang. Oh, berarti hampir nih. Sebentar lagi nih. 2 minggu lagi. Pulang. Kau usah tanya, kau usah apa. Langsung pelun ibumu. Mari ngono pelun bapakmu. Oh, boleh. Ya enggak, jenenge anak dosane akeh, Pak, Bu. Mak. Waduh. Wani ora? Wani. Tapi pernah nggak? Enggak, dia sayang sama orang tuanya. Iya.
Tapi mesti pernah nggak memeluk orang tua? Oh, gitu? belum. Belum ya? Belum. Belum. Iya mas. Lebaran Mesti- lebaran Iya. Ini nggak tahu ya. Mesti Kalau lebaran sungkem. sungkem tok. Kayak Rata barang cukup. langka. mesti kita. Aku nggak ngerti ya. Ini aku sendiri lah. Mesti untuk bener-bener nyikep orang tua. Hmm. Kita bilang mungkin hampir nggak pernah. Iya. Hampir nggak pernah malah. Nggak tahu kenapa mas. Baru tadi ini sore ini saat video ini di tag sore tadi itu ada 2 klienku. Alhamdulillah bukannya anak orang tua aja kak. Iya. Nah, ini bukan suatu kebetulan loh Iya, ini. betul. Oh, pembahasan kalau Frekuensinya ini. Iya. sama sih. Tadinya ibunya yang mau ke sini. Ternyata ibunya berinisiatif, dia cuma menawarkan dulu anaknya mau ikut enggak. Karena tak kasih clue. Anakmu terpukul, waktu itu online awalnya. Anakmu terpukul ini. Loh, Gus kok bisa tahu? Bu, saya udah mungkin lebih dari 10.000 Bu, berhadapan dengan kasus seperti ini. Kalau secara langsung mungkin masih ratusan Bu, maksudnya privatnya. Belum pernah meleset sampai hari ini. Ibu boleh bawa deh anak. Pasti go. Obrolannya biasa. Tapi aku ngerti titik di mana aku harus masuk. Di jam terbang mungkin ya. Iya, iya. Pas aku masuk, aku cuma keluar beberapa kalimat saja. Anak ekspresinya beda, nahan. Terapi kecil, terapi biasa. Aku mau bilang gini, Bang, gitu. Panggilnya abang ke anaknya, karena yang paling tua dari 3 anaknya. Bang. Itu kayaknya ada semua. Nggak ada, cuma satu. doang. Yang 2 nggak ikut. Oh, Karena yang lebih terpukul sebenarnya yang ketiga. oh, Cuma kayaknya abangnya yang bisa ngomong ke adiknya. Aku mau bilang gini, Bang, bisa minta tolong nggak? Saya nggak boleh soalnya. Alasannya gitu. Bisa tolong peluk mamamu? Belum meluk. Ibu, aduh, ente air mata nih bojomu. Pistai, langsung mateknya nih. Sampai dia pura-pura ngambil apa di mejaku. Gak kuat aku Mas Gus. Iki cerita aku masih mau nangis lagi. Bu, aku rindu 1,5 tahun yang lalu. Kumpul tiap hari, pelukan itu jadi barang langka. 1,5 tahun yang lalu terakhir meluk. Habis ibu ente hati nih. Ya Allah nak, aku tuh cuma pengen peluk ibu tok. Ikut ketemu Gus itu cuma pengen peluk ibu. Aduh. Bayang enggak? Jadi barang pelukan itu kayak barang langka. Iya. Padahal itu obat banget. Obat banget. Makanya besok lepas pulang, nggak usah kasih alasan. Tapi saya yakin itu kebutuhan mereka. Mas Indra kumpul sama orang tua. Pulangon nanti atau besok pas dia bangun. Pak, Bu. Nakal. Sepurane sing akeh, Bu. Sepurane sing akeh. Pasti ada yang disengaja, ada yang tidak. Nah, sing aku wedi sing gak disengaja, Bu. Dari sini cium ini nih, turun ke dadanya, turun ke perutnya, mbien rumahmu, turun ke kakinya. Wah. Aku berani bertaruh sampai disantet mimpi ora kira kebal. Ora kira masuk. Karena pendungone wong tua aku tawa jembahkan. Ada satu riwayat mengatakan kalau orang tua berdoa, petara langit itu dibuka, malaikat tidak berani menghalangi. Orang tua, sehina apapun orang tuanya, iya. Makanya boleh jadi kita hari ini susah, jangan-jangan kita punya masalah sama orang tua, walaupun tidak baik dohir tapi baik hati, lewat hati. Makanya mbok sering-sering loh, walaupun ada jarak, mak sehat maan, sehat le piye le, mak sehat terus ya mak ya, tunggu aku mak. Pemenang malam Jumat, waduh. Iya ya. Padahal dulu waktu kita kecil pun orang tua yang memeluk kita. Tapi ketika kita dewasa, Malu meluk mereka. kok Ada malah gengsi di situ ada mungkin ya. sekat yang maksudnya kayak nggak penting. Padahal itu obat. Nggak tahu kalian. Tapi kalau saya pribadi sampai hari ini pun saya masih sering meluk ibu. Karena bapak udah nggak ada. Jadi memang itu salah satu
bentuk rasa satu kasih sayang dan bersyukur udah dilahirkan sama ibu, udah dididik, dibimbing, terus diopeni lah cara Diopeni. ini kan itu. Nah itu mengobati banget sih. Ya, emang. Jadi orang cinta tuh ndak ada kecuali ibu Ya. karo bapak. Ndak ada. Yang paling tulus ya wong loro iku. Walaupun saya belum tahu ya maksudnya kok pelukan itu nanti dampaknya akan Sedalam itu. sedalam itu, tapi itu salah satu bentuk untuk melepas kerinduan. Satu kerinduan, obat. Terus nggak tahu kalau memang itu obat. Obat. Dan kita pernah berkonflik hanya selesai karena pelukan. Itu memungkinkan banget lah. Bayangkan sekarang kita semua punya orang tua. Embuh kalian ini bisa mengingat apa enggak? Orang tua di teras. Ya. Bapak atau ibu lagi santai. Lalu kita masih kecil. Pak, Bu, Mak. Sayang. Peluk. Terus pas gede, naudzubillah min dzalik, ngelihat orang tuanya gak gelem. Iya. Amit amit naudzubillah. Amit amit naudzubillah. Sampean pasti pernah lucu, sampean ini lucu. Sampean pernah lucu. Pernah. Aduh, istilahku gini, iki dari aku murni. Anak masuk jurang, orang tua lompat tanpa mikir panjang. Tapi orang tua masuk jurang, anak sibuk cari tangga yang panjang. Keburu mati, bos. Dan itu pernah tak buktikan, ada satu kejadian yang hebat gitu, memungkinkan aku mati sih. Ibuku di garda terdepan. Mau matiin anakku. Ibu mundur kabeh, Mas. Mundur kabeh. Wah, ya Allah, ibuku mbien gepuk ya aku ternyata sebegitu cintanya karo aku. Ya Allah, makanya tidak ada hari kalau aku pulang tanpa cium kakinya. Gak kepalang tanggung. Sikile sing reget tak ambung. Aku budal ke Malaysia ke Kuala Lumpur. Apa bahasannya? Aku mari dikangkangi, biasalah. Tradisi Jawa ya. Aku kongkon ngangkang gitu kan di pintu kan. Kongkon maju, ngerangka, maju, masuk lagi, keluar nak. Pas keluar ketiga kali maca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, putus. Ngono ibuku kan keramat iku. Tak haramno susah teko nang awakmu nak. Saya haramkan yang namanya susah miskin datang padamu nak. Cukupkan syahadatmu ketika kamu pulang ke rumah nanti. Pas aku pulang dari Kuala Lumpur, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Anakku kene nak. Wong tua bos. Wong tua bos. Kita bisa ndak begitu cintanya ke dia seperti itu? Ndak bisa. Kita akan cinta seperti itu ke anak kita nanti. Ya sayang ngombe wong tua. Mulai pelon. Ben ngebleng. Ben. Apa anakku? Kenapa anakku nih? Wong mek sayang bu. Aku sayang mbek emak. Setelah dongakno aku, doain aku, embuh dimanapun aku selamat, duitku akeh, amin. Segitu aja. Rezeki ku misteri mas, misteri bang. Ya aku juga ndak nyangka dulu bisa kayak gini, ndak pernah aku sangka memang. Tapi lek inget dulu yo, ya ngerokok pun susah bro, gitu loh. Sampai ono konco ngerokok. Anu tak lem-lem sih. Awakmu kayak piye gue. Biasa kan, umum kan? Umum itu kan. Tapi itu menyedihkan kalau diingat. Bahkan aku masih ingat sama orangnya. Sampai saiki lek ketemu sak slop. Suwun yo. Biyen 2 batang tak rokok. Gus sampai sengonone. Setelah Gus kalau mau buat baik aja, enggak usah ingetin. Udah. Awakmu pernah jadi obat sepete lidahku. Ya, jas merah, jangan lupa sejarah. Jas merah. Betul. Sangat-sangat belajar banget malam hari ini. Aku ngantuk lah asli ini tadi. Aku bingung mau masuknya ke dia ini gimana kan. Ini kan channelku kan. Bener. Orang pasti nunggu kapan nih selai Gus Baraja ngomong iki. Nah aku punya pintu itu lek pas sampai nyinggung wong tua. Waduh. Iya. Triggernya ke sana. Imajinatif soalnya itu. Iki ngempet.
Empat gengsi. Aku gak kuat di saat ini loh. Ya, Sun bro ya. Thank you bro. Ini belum dia nih cerita Yo, pribadinya nih. belum. Kayaknya di bertiga sih kita kan. Enggak, udah ada risannya kok. Eh, Mas. Sesone men. Son, Udah berarti ada masih irisannya ada. kok. Udah apa? Udah ada irisannya. Iya, Irisannya. Itu sih. betul. Memang ya mengakui kan susah, Mas. Oh, Susah. benar. Mengakui itu susah. Itu level Benar. pertama dan Nah, tersulit. Sulit. Mengakui untuk ya tadi apapun tadi ya. Nah, apalagi pura-pura kuat. Itu Kayak ya. sebelahmu loh. Loh, ini udah ngomong ndak kuat. Ini udah ngomong ndak kuat. Udah ngomong. Pas sebenarnya dia sendiri belum cerita gamblang sebenarnya. Walaupun clue-nya sudah. Ya, Ya. clue-nya sudah. Tapi karena aku pengalaman di situ, maksudnya sering berhadapan dengan orang seperti itu, aku langsung cut. Paham aku. Berapa kali gagal? Ini segini. Berhenti jadi orang kuat. Gak usah sok kuat. Iya, Lek capek ngomong, lek marah ngomong. itu Superman itu. Nah iya, Superman kena watune mati. Superman mentek sih kayak gitu. Superman is dead. Gitu. Gak pernah apa-apa. Oh, kono ya. Ya tadi. Jadi kesimpulannya, manusia tidak pernah diperintahkan untuk kuat, tidak pernah disuruh didesain untuk kuat. Kenapa? Karena di situ ada lemahnya. Betul. Jadi apa? Tugas manusia tuh menerima, maka muncul kekuatan yang sebenarnya. Terima nae. Ya. Wong ngelarakne adewe nyakitin kita. Terima nae. Sakit pasti, paham saya. Tapi terima itu di hati. Tak terima ya Setelah Allah. menerima, Setelah menerima ya lepasi. pas Maafkan. Bukan lupakan, fahami, maklumi. Maklum. Dia nyakitin kita, dia juga sakit. Pasti itu, Mas. Dia punya problem. Dia salurkan ke kita. Nah, suatu saat itu akan teraplikasi saat kalian menikah. Selalu di akhir podcast kita itu ada kata memaafkan, menerima, melepaskan, memaafkan. Dan lawangnya rezeki kok. Nah, Pintunya rezeki itu. Ku jenenge kata-kata Pak. apa? Apa iki? Neng angel ngelakoni iki. Wis Iya. apa-apa. Ya nggak apa-apa kata-kata dulu. Mencintai yang tulus adalah menunggu, bahasa yang lisan adalah mendoakan. Bahasa yang lisan adalah mendoa. Mencintai yang tulus adalah menunggu. Bahasa yang lisan adalah mendoakan. Bahasa yang lisan adalah mendoakan. Mendoakan dia yang lebih baik Iya. atau mendoakan apa? Mendoakan dia yang lebih baik nih. Kalau tak simpulkan itu memaafkan, setuju enggak? Maksudnya Mendoakan. Itu tak bahasakan ketulusan, setuju enggak? Kesimpulannya, Kesimpulan. bahasa lisan adalah mendoakan. Dan itu catat itu quotes itu. By Dika. Sampai. Mantap Mas Dika. Matur sembah nuwun. Akhirnya quotes-nya. Suatu saat kita duduk lagi bersama kapanpun itu dengan cerita yang berbeda ya. Oke. Siap? Siap. Oke. Oke. Justice. Nuwun pamit nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih untuk malam hari ini. Sami-sami. Salam. Malam yang super ya. Super. Super. Madek, mantap. Mantap. Oke. We close. Thank you semuanya.